Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Ya, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar? How are you today? I'm fine. Good, great. I'm fine too. Okay, we check your class condition. Kita sama-sama cek situasi kelas kamu. Are you class is clean and you are look very happy? Ya, jadi okay. Now before we learn study, we must pray. Ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke, Al-Hari, you can let your friend or pray together. Please go ahead. Sekarang berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dalam hati mulai. Doa selesai. Okay, now we let's sing a song Garuda Pancasila. Okay, from you can let your friend to as conductor sing a song Garuda Pancasila. Okay. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Yeah, thank you. This song is remember you to hide the hero to untuk memasyarakatkan negara kita. Ya, jadi lagu ini mengingatkan kita unsur patriotisme, ya, patriot dan semangat kebangsaan kita. Oke, student, have you ready breakfast in your home? Yes. Yes, okay, thank you. As a student, you must breakfast before to school. Nah, jadi sebelum ke sekolah, itu kalian harus terlebih dahulu sarapan pagi. Ya. Sarapan pagi itu, the breakfast has very much benefit atau banyak fungsinya, banyak gunanya. Apa? Yang pertama, the first, we keep strong body, ya, yaitu memberikan kita kekuatan fisik, ya, for learning activity in the school. Ya. Jadi you must breakfast before going to school and activity in the class. Ya. Kemudian maybe you remember what we learn activity yesterday. Apa ya kegiatan pembelajaran yang kemarin kita lakukan? Prosedur tes. Yes, procedure test about label test. Ya. Jadi kita kemarin mempelajari tentang procedure test di labelnya. Ya. Di mana kamu bisa where you can find the label and the food snack. Di mana kamu bisa menemukan label test tersebut? Di bungkus ya, di bungkus makanan atau di bungkus minuman, ya, dan di bungkus apa. Oke, student, today we will learn about test procedure user guide atau how to make instruction, ya. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang label, maka hari ini kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari teks label, teks prosedur yang lainnya,
yang berkaitan dengan memberikan instruksi secara manual, ya. Itu. In your home, you must can cook rice only a girl, ya. Biasanya di rumah kalian bisa memasak, ya, terutama perempuan. You can cook by yourself. Yes, yes, yeah. Kalian, you must be can cook, ya, because can be a woman, karena kalian sudah menjadi wanita. And woman must be cook, jadi harus bisa memasak. Oke, if you cook, ya, dalam kalian memasak itu, what do you material you need? You ingredient, material, gold, and step do you need? Apa bahan yang kalian perlukan? First, bahannya, ya, rice, ya, beras. Thingnya, alatnya apa? Yeah, that's right, rice cooker. Else, next, what do you need? Apa lagi? It's water, yeah. Especially is electric, ya, for, ya, untuk kalian memasaknya. Because you rice with electric rice cooker. Ya, jadi karena kalian akan memasak dengan penanak nasi listrik. Oke, and your home, who from you have rice cooker? Siapa di rumah kalian yang mempunyai rice cooker? Hah? Ya, almost of you have a rice cooker in your home. Ya, jadi hampir seluruh dari kalian itu mempunyai Rice cooker. mempunyai rice cooker atau penanak nasi Listrik. Nah, jadi so if you using a rice cooker and an electric rice cooker, penanak nasi listrik, itu kalian harus must be know how to operate the rice cooker. Ya, jadi kalau kalian menggunakan rice cooker, penanak nasi listrik, maka kalian juga harus mengetahui cara mengoperasikannya. Nah, this about we learn material. Jadi ini tentang materi kita hari ini, ya. Hari ini materi kita adalah tentang how to make something. Itu bagaimana cara membuat sesuatu. But manual instruction. Nah, do you know selain cook with rice cooker, what else? Apalagi, ya? Apalagi you must have manual instruction in your activity. Washing machine, how operated your washing machine? Else, apa lagi? How to operate it? Bagaimana mengoperasikan? Ya, mesin cuci sudah tadi, ya. Washing machine sudah jawab. Banyak, ya. It's many you can operate, like how to turn on the laptop, ya, bagaimana menghidupkan laptop, ya. How to turn off the fan. You know fan? Oh, kipas angin, ya, bagaimana cara menghidupkan kipas angin, and H dan lain sebagainya, ya. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini we have goal, ya, kita mempunyai tujuan. After you learn this tech procedure about manual tech, you must can analyze what the material you can using by manual tech atau user guide. Jadi setelah mempelajari materi ini, kalian bisa menganalisa, ya,
benda-benda yang bisa digunakan untuk apa? Kegiatan sehari-hari yang menggunakan panduan manual, ya. Baik anak-anak, selanjutnya untuk lebih mendalami materi ini, ya, kita akan membagi kelompok, ya. Tapi sebelum kelompok dibagi, ya, Bapak akan menyampaikan apa yang kalian akan didiskusikan dalam kelompok tersebut, ya. What you discussion on your group, ya. Pertama, nanti kalian berdiskusi tentang how to create, ya, manual instruction atau user guide for something, ya. Jadi kalian akan membuat panduan dalam menggunakan sesuatu, ya. Jadi itu enam. We can divide your group. Nah, I divide you by say the count. Jadi if you say 1, if your group is 1. Ya, jadi saya akan membagi kalian dengan grup dengan cara berhitung count and number. Who count and number 1 is mean this group is 1. Ya. 2 is 2, 3 is 3, 4 is 4, 5 is 5. Nah, and this is from you. Now just count. Silakan berhitung. 1, 2, 3. 1, 2, 3, You 5. 2, 3. Remember what's your number? Yeah. 2, 3. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okay, now please move to your group. Silakan berpindah ke grupnya masing-masing. Ya. Nah, you will remember what to say. Okay. Okay, belum. Saya ada di sini. Listen me, ya. Listen to me student. Dengarkan saya, ya. NLKBD is your instruction, discuss and compose a manual text. Jadi diskusikan dan susunlah manual text, ya. Manual text. Kemudian grup berapa, ya? Member of the group, anggota kelompoknya. You mention the name, ya, sebutkan namanya. Kemudian class and date. Date itu tanggal, ya, tanggal hari ini. Oke, you can using your dictionary, ya, using your book, ya. Ya. Jadi kamu bisa melihat buku cetak, ya, kemudian kamu untuk mencari find the words, ya. Oke, student, and please you can do it now your task, ya, your discussion on your group. Jadi sekarang kalian bisa mulai berdiskusi di dalam grup kalian, ya. If you have problem, you can ask me, ya. Jika kalian mempunyai masalah, bisa ditanyakan kepada saya. Okay, do you remember? Do you understand? Yeah, okay. Now you can do it. Work your task. Jadi sekarang kalian bisa mengerjakan tugas yang harus kalian kerjakan. And in this discussion, we have to deal about time. Jadi dalam diskusi ini kita mempunyai kesepakatan waktu, ya. Waktu kita is 30 minutes, ya. Jadi 30 menit you must end your task. Jadi dalam waktu 30 menit harus selesai yang kalian diskusikan. Oke? Do you understand?
Yes, thank you. Now, please do it. Discuss your plan. Jadi silakan berdiskusi. What about your manual text you will find? You try, ya. You will try. Jadi silakan diskusikan ke kelompok kalian apa yang mau dibuat dalam manual textnya. Sir, I have a problem. What's your problem? Jadi Ya. di anggota kelompok saya ada 6 orang, cuma ada 5. You can eat beside di sampingnya, ya kamu bisa menambah sampingnya. Ya. In this discussion, ya dalam diskusi ini, I will assessment from you, ya. How your organization, ya, kerjasama, kalian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, percaya diri. Nah, ini saya akan menilai, ya, itu, ya, bagaimana kerjasama kalian di dalam kelompok, kemudian tanggung jawab kalian mengerjakannya, ya, dan disiplin. Nah, itu dalam penilaian sikap. Ya, nanti akan menilai, ya. How to use printer yang bahasa Inggris? Ininya enggak. Boleh. Okay, student, while you work, ya, sambil kerja, I will explain about text procedure. Text procedure itu adalah teks yang cara melakukan suatu tindakan atau kegiatan tertentu dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan melalui urutan langkah-langkah tertentu. Nah, itu ya pengertiannya. Jadi kalau dia berbicara melakukan sesuatu kegiatan dengan benar dan tepat sesuai dengan tujuan melalui urutan langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah itu ada langkah 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian karakteristiknya dia menggunakan imperative mode. Imperative mode itu adalah kata perintah, ya. Misalnya yang pertama, bagaimana cara memasak nasi tadi. Misalnya ambil dua cangkir beras, kemudian masukkan. Nah, itu kalimat imperatif. Take 2 liter atau kilogram rice. Nah, kemudian masukkan, ya, dan sebagainya. Kemudian keterangan temporal menggunakan numbering, ya. Jadi seperti saya bilang tadi, menggunakan numbering atau bullet point dengan mengorganisir instruksi yang diberikan. Saya 1, 2, dan 3 ya, first tadi ya. Log in, masukkan. Dan contoh sederhana tag procedure. Nah, di sana membuat tag, ya, mencuci tangan, menginstal printer. Nah, ini bagian yang ketiga, menginstal printer itu merupakan user manual, ya, user guide, ya, atau panduan manual, ya, bagaimana cara menginstal printer. Yang pertama masukkan CD driver ke printer, ya, dan seterusnya. Sebetulnya apa perbedaan dari membuat tag dengan menginstal printer? Kan sama-sama membuat, bedanya adalah, ya, kalau perbedaannya, kalau manual itu adalah instruksi, ya, dia tidak membutuhkan bahan, ya, tidak membutuhkan ingredient. Tapi kalau dia membuat tag, how make to tea, you must ingredient, ya. Tapi kalau goal, tujuan mempunyai semua, ya. Tujuan membuat tag dan tujuan menginstal printer. Nah, pada hari ini yang kalian akan buat itu adalah cara bagaimana menginstal printer. Itu sebagai contohnya, ya. Jenis-jenis tag procedure. Jadi dalam jenis-jenis tag procedure itu meliputi
panduan memasak, ya, petunjuk penggunaan produk elektronik, panduan bermain game dan lain sebagainya. Nah, and this learning, ya, we focus to petunjuk penggunaan produk, ya, how to operate something. Nah, jadi pada hari ini tujuan kita termasuk jenis petunjuk penggunaan produk elektronik, yaitu yang kalian diskusikan, yang memasak, bagaimana panduan memasak dan bagaimana panduan bermain game itu belum kita pelajari, ya, mungkin itu pertemuan berikutnya. Struktur umum dari type procedure, ya, ternyata type procedure-nya mempunyai struktur atau bagian-bagian. Bagian utama dari type procedure itu adalah goal, objektif, atau dalam bahasa Indonesia adalah tujuan. Nah, tujuan goal, F, and di atas, ya, di atas sekali itu tujuannya. Misalnya kalian bagaimana membuat teh tadi, how to make some tea, ya, bagaimana membuat teh, itu tujuan namanya atau goal, objektifnya. Kemudian material, equipment atau ingredient, ya. Yang kedua, bagian utama dari teks procedure adalah material equipment, ya, materialnya. Kalau dalam bagian memasak atau bagian lainnya itu ada materialnya. Tapi kalau jenis kali yang kita buat hari ini tidak ada materialnya, ya. Bentuknya fisik, bentuknya adalah instruksi. Kemudian step, langkah. Nah, yang kalian pelajari hari ini just to focus, goal and step, ya. Ada pada tujuan dan langkah. Misalnya kalau mengoperasikan mesin cuci, tujuannya adalah bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Langkah-langkahnya apa? Urutan numberingnya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. And consent safety advice atau nasihat. Nah, bentuk type procedure. Type procedure dapat berupa teks yang ditulis hard copy atau soft copy. Ya, bisa ditulis hard copy itu maksudnya yang kalian tuh tulis, ya, tulis tangan di karton, ya. Kemudian soft copy itu berarti dalam bentuk yang sudah disimpan dalam komputer, laptop, HP, ya, bahannya. Petunjuk dalam bentuk audiovisual seperti video tutorial dalam bentuk aplikasi. Nah, ini jadi bentuknya selain yang kalian lakukan, nah nanti bentuk kalian adalah presentation atau mempresentasikan, ya, apa yang kalian buat hari ini gitu. Nanti kalau yang lebih tinggi lagi yaitu video tutorial, membuat videonya. Jadi bagaimana cara memasak nasi, ada tutorialnya, pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Nah, sekarang cukup kalian terangkan di depan kelas, ya. Kemudian ciri-ciri kebahasaan dalam type procedure. Di dalam type procedure itu ada ciri kebahasaannya. Yang pertama adanya kata ganti, definitif, untuk menunjukkan objek yang spesifik atau jelas dimengerti, dan indefinitif untuk menunjukkan objek yang lebih umum atau tidak begitu jelas. Kemudian adanya imperatif mode untuk menyampaikan instruksi yang langsung, jelas dan tegas seperti buka, tutup, ya. Imperatif itu kalimat perintah, ya, buka, tutup. Kemudian menggunakan numbering atau galot. Numbering adalah menggunakan penomoran, nomor 1 langkahnya apa, nomor 2 apa, nah itu, ya. Jadi itu ciri kebahasaannya. Penerapan type procedure dalam kehidupan sehari-hari. Ini type procedure itu sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk instruksi memasak, bacaan manual sebuah produk elektronik, penggunaan aplikasi pada perangkat pintar, dan tutorial dalam bentuk video internet. Jadi itu yang diingat bahwa type procedure dalam kehidupan sehari digunakan untuk instruksi memasak, bacaan manual sebuah produk elektronik,
kemudian penggunaan aplikasi perangkat pintar dan tutorial dalam bentuk video internet. Nah, jadi itu ya yang kalian perlu ketahui seputar tentang tag prosedur. Di dalam kesimpulan, tag prosedur adalah tag yang berisi cara-cara melakukan suatu tindakan. Sudah jelas ya. Kemudian tujuannya adalah untuk memberikan panduan atau instruksi tentang panduan suatu tindakan agar seseorang dapat menyelesaikan dengan benar dan tepat. Saran, pelajari contoh-contoh tag prosedur agar memahami langkah-langkah yang harus diikuti untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selalu baca panduan menggunakannya. Nah, jadi bergunanya tag prosedur ini apabila kita akan memakai sesuatu alat elektronik ya. Jadi mungkin kita yang gaptek itu harus membuka buku panduannya ya. Kita buka buku panduannya agar kita bisa menggunakannya. So, kalau kita tidak membuka buku panduan maka kita tidak tahu ini bagaimana cara menggunakannya. Nah, itu ya seputar tag prosedur. Baik ya. In the first activity ya, di activity pertama itu kalian sudah yang mengerjakan membuat tag prosedur tentang manual tag ya. You already made prosedur tag about manual tag. Okay, and now you must presentation ya. How to operate your tag in the front of the class with your group ya. Jadi yang pada kesempatan ini kalian harus memperkenalkan apa namanya guru kalian dan mempresentasikan apa yang kalian buat. Dapur 1, yes. Dapur 2, oke. Dapur 3, bagaimana? Dapur presentation your work ya. Jadi kalian bisa mempresentasikan ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are Beworld Group 1 and we will in presentation test to text procedure. The member group is Dina Sabitri, Yara Aisyah, and Diana. How to use a blender? How to use blender? And Before us was a XP converting XP. Number 1, attach the blender to the housing. Number 2, attach the housing to the machine. Number 3, fill the blender container with vegetables. Number 4, close the blender container. Number 5, press the speed button. Number 6, check the blender pressure gradually. Number 7, clean the blender after use. In art, how you do use blender. In just can we finish? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, sekarang menggunakan bolu cake. Nah, membuat bolu. Membuat bolu is manual instruction or not? No, ya, no, not manual tag. Manual tag itu adalah berhadapan dengan benda dan alat-alat elektronik. Kalau make a cake bolu, berarti pada membuat makanan, ya. Jadi kalau instruksinya, manual tag-nya atau bisa guide-nya itu pada misalnya bagaimana cara memasak bolu, menghidupkan oven, ya. Nah, itu kita sana. Oke, please approach your group, your friend group 2. Tangan untuk group 2. How I feel?
we can song I'm happy, I'm happy. Please silakan. Please gerakan tangannya kanan dan ke kiri dan you say I'm happy. Jadi secara keseluruhan ya, it's your performance is good ya, bagus ya. Jadi in the next time you must be better. Jadi pertemuan berikutnya kalian harus lebih lebih baik lagi. Lebih maju. Ya. Oke student, I proud of you. Saya bangga dengan kalian semua ya. Sudah can make a procedure tag about manual and receipt ya. Now we have post test ya. We do the post test. Jadi sekarang kita akan mengerjakan post test ya. This is post test ya. Silakan please answer. Silakan dijawab ya. Yes, have the test procedure and 5 question. Ada 5 pertanyaan ya. Orang satu. Baik, anak-anak kalian kita sudah mempelajari dan membuat procedure ya, how to make procedure tag, kemudian already presentation sudah presentasi juga, dan sudah juga already di test ya, dikerjakan tesnya juga. Saya berharap I hope you will learn about test procedure and your home. Jadi saya harap kamu akan belajar test procedure lagi di rumah kamu. Now we can resume the activity now. Okay, we can give the reason the activity today. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Silakan. Desta mau atau Al-Hadi ya. Silakan Al-Hadi. Apa yang kamu dapat? What's the lesson you get today? Apa pembelajaran yang kamu dapatkan pada hari ini? Ya. Ya, pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, boleh? Ya. Ayo. Jadi siswa harus bisa menarik kesimpulan pembelajaran pada setiap harinya. Ya, apa kesimpulan kita pada hari ini? Yaitu kita dapat melakukan sesuatu dengan adanya apa? User guide, panduan ya. Ya. Oke. Jadi saya berharap dari sini ke depan ya kalian akan rajin ya mencari prosedur yang berhubungan dengan membuat sesuatu ya, kemudian menginstruksikan sesuatu ya, dan sebagainya. Itu teknik yang berguna untuk menolong kalian dalam kehidupan ya. Istilahnya teknik bagaimana membuat sesuatu dan bagaimana menggunakan sesuatu ya. Nah, itu dua hal yang harus kalian kuasai. Oke, in the next lesson ya, di pelajaran akan datang kita akan masih about tag procedure but the receipt tag ya. Jadi kita akan mempelajari tentang tag resepnya. Jadi how to make food, bagaimana cara membuat makanan. Oke ya. I think it's enough for now ya, saya kira cukup untuk kita. Before we finish the study, we must say Alhamdulillah. Thank you for your attention, student. Now you can raise our break. Ya, jadi sekarang kalian bisa istirahat. Okay. Thank you for your attention.
Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.